Iya pemirsa, ini terkait dengan adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang kemarin sudah melakukan konferensi pers ya. Dan ternyata ada beberapa temuan ini terkait dengan aliran dana di tahun 2023 dan juga menjelang 2024. Ternyata ini ada dana ratusan miliar dari luar negeri dan oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 1 tahun di 2022 hingga 2023. Dan biasanya meningkat nih ke tahun 2024 karena ini kalau kita lihat evaluasinya dari tahun-tahun sebelumnya menjelang tahun politik pasti selalu naik untuk transaksi-transaksinya. Betul. Nah, kalau kita berbicara tadi Jessica soal peningkatan, berapa sih peningkatannya? Ini kalau kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, transaksi luar negeri itu meningkatnya dari 8.270 transaksi itu di tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Nah, kemudian dana-dana yang di dalam tanda kutip dicurigai sebagai transaksi janggal ini, kalau kita lihat memang dirincikan ini ada di mengalir 21 partai politik. Tapi memang pihak PPATK ini sendiri tidak merinci partai-partai politiknya secara lebih detail. Dan Kepala PPATK ini juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction kalau ada 100 orang yang terdapat dalam daftar calon tetap atau DCT pemilu. Ia menyebut dari 100 caleg tersebut ada penerima total senilai 7,7 triliun dari luar negeri. Betul. Dan 100 caleg DCT yang mengirim dana ke luar negeri ini totalnya mencapai 5,8 triliun rupiah. Wow, ini cukup besar ya. Dan di satu sisi ini juga ada laporan transaksi pembelian barang yang secara tidak langsung terkait dengan upaya kampanye dan aktivitas lainnya ini mencapai 592 miliar rupiah. Nah, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh nih Jessica, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transaksi janggal begitu ya? Tadi kita kalau menyimak di program Metro Siang misalnya ada Wakil Deputi ASA PPATK yang menyatakan saat ini PPATK itu sedang merinci atau memeriksa lebih lanjut terkait dengan sumber dananya. Sumber dananya atau aliran dananya itu diterima dari siapa? Kemudian yang kedua yang jadi poin penting adalah dananya itu keluar kemana? Atau digunakan untuk transaksi seperti apa. Nah, jika dikatakan janggal, artinya biasanya itu terkait dengan korupsi misalnya, atau terkait dengan narkotika, atau money politics, atau money laundry, dan juga misalnya berhubungan dengan industri, misalnya industri mining. Nah, itu ada ke hal-hal tersebut yang merujuk kepada pidana. Nah, bagaimana nanti upaya dari PPATK untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut? Nanti tentunya kalau misalnya berkaitan dengan korupsi, akan koordinasinya sinerginya ke KPK. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang hal lain nanti disesuaikan atau disinergikan dengan lembaga yang memang terkait. Begitu pula dengan Bawaslu dan KPU yang sebagai lembaga penyelenggara pemilu pastinya juga ikut dilibatkan dan pelaporannya juga sudah dimasukkan ke sana. Dan Jason, sebetulnya hal tadi tuh yang ada yang terkait dengan illegal mining dan yang lain-lainnya itu juga disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavanda yang menyampaikan kalau transaksi mencurigakan itu tadi menyangkut mulai perjudian, narkoba hingga tambang ilegal yang mana memang berdasarkan nilai transaksinya dana diduga hasil korupsi menjadi yang terbesar dari total 14 kasus yang bernilai 3,5 triliun rupiah ini menjadi temuan dari PPATK. Kemudian 4 kasus perjudian senilai 4,31 triliun rupiah dan 1 kasus terkait dengan lingkungan hidup ini tadi Jason sudah menyampaikan illegal mining senilai 1,2 triliun rupiah dan yang lainnya 264 miliar rupiah. Oke, nah kita juga akan melihat nih Jessica dan juga para pemirsa dan para followers bagaimana sih sebenarnya komentar-komentar dari warganet terkait dengan peristiwa atau temuan dari PPATK ini. Coba kita lihat, mungkin bisa ditampilkan komentar-komentarnya seperti apa. Ini yang pertama mungkin dari komen di sosial media Facebook ya terkait dengan dana kampanye. Pertama kita bacakan dari @gembongsekian, bongkar jangan takut, ada seru semua ya. Kemudian yang kedua dari Sekar, mana berani PPATK memproses. Nah tadi ini udah dijelasin sama Jason kalau PPATK itu yang melihat alirannya seperti apa nanti dikoordinasikan lagi ke Bawaslu, KPK dan juga KPU. Nanti yang memiliki wewenang pasti ada pihak lainnya yang memiliki otoritas sendiri. Betul, kemudian ada juga dari Sugeng Sekian, semoga PPATK bekerja profesional dan juga transparan.
Dan selanjutnya ada komentar dari Mulyadi yang menyampaikan semoga penegakan hukum dapat ditegakkan tanpa pilih kasih. Betul, dan terakhir ada Indra Sekian, sudah kuduga masyarakat harus dikawal nih. Jangan sampai ada kecurangan di pemilu kali ini. Selain komentar-komentar warganet tadi, kita juga sudah melempar atau ngeblast polling begitu ya. Terkait dengan temuan PPATK ini, transaksi janggal dana kampanye 2024. Apa tanggapan Anda? Yang pertama ada apa nih Jess pilihannya? Usut tuntas, ini 78%. Kayak ini sangat mendominasi ya, harus usut tuntas. Betul, dan kemudian kawal terus jangan sampai lolos, hampir mirip sebenarnya itu 17%. Dan yang terakhir, tidak peduli. Ya, tidak peduli ini ternyata 4% ya juga ada yang memilih. Tapi memang sebagian besar meminta agar transaksi dana janggal kampanye yang mengalir ke sejumlah parpol ini, 21 parpol datanya, ini benar-benar bisa diusut tuntas. Apalagi ada DCT juga, transaksi janggalnya mencapai 51 triliun. Dan mengingat Jason, kalau kita lihat keterangan dari PPATK ini terkait dengan konferensi pers kemarin, kalau ada aliran dana dari proyek strategis nasional ini masuk ke ASN dan juga politikus. Ini kita bersama-sama harus kawal. Betul. Bagaimana ini? PSN kan harusnya untuk rakyat ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi, tapi di kesempatan berikutnya. Kenapa Jessica di kesempatan berikutnya? Karena setelah ini kita juga akan masih menghadirkan trending topik berikutnya yang tidak kalah menarik dengan topik tadi terkait dengan banjir. Ya. Dan tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.